Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Bidan Yulia. Please like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bidan Yulia. Hari ini saya mau memberikan informasi untuk ibu muda, ibu baru yang baru mau imunisasi anaknya. Oke, buat ibu nggak usah bingung. Ibu bisa lihat jadwal imunisasi anak pada buku ini, buku pink ya, buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Buku ini pasti ibu punya sejak ibu hamil. Ketika ibu periksa hamil, buku ini sudah dipakai. Semua catatan kesehatan ibu sejak hamil, melahirkan, imunisasi, catatan tumbuh kembang, dan kesehatan anak, semuanya ada di buku ini. Buku ini dipakai sampai anak ibu usianya 5 tahun. Jadi jaga baik-baik ya bukunya, jangan sampai rusak. Oke, langsung aja. Imunisasi dasar lengkap itu apa sih? Imunisasi dasar lengkap itu adalah imunisasi wajib dari pemerintah, anjuran Kemenkes yang harus diberikan untuk anak sejak anak lahir sampai usianya 18 bulan. Jadwalnya ada di mana? Oke, kita lihat langsung di bukunya ya. Nah, kalau ini buku cetakan baru dari Kemenkes, kolom imunisasi ini ada di halaman 38. Oke, pertama saya kasih lihat dulu. Kalau ibu punya bukunya, boleh sambil dilihat bukunya yang seperti ini. Yang pertama ini adalah HB0 atau hepatitis B0. Kemudian ada BCG, polio, DPT HBHIB1, polio 2, DPT HBHIB3, polio 3, DPT HBHIB3, polio 4, IPV, dan campak atau MR. Kemudian pada kolom ini ibu bisa lihat kenapa sih kok ini warnanya bisa warna-warni. Kalau yang warna abu-abu ini adalah jadwal yang tidak bisa diberikan imunisasi karena usianya nggak sesuai atau belum jadwalnya dia untuk dapat imunisasi itu. Jadi pada usia ini tidak boleh diberikan sehingga diberikan kolom berwarna abu-abu. Kemudian warna yang putih. Kolom warna putih ini artinya adalah usia yang tepat untuk bayi mendapatkan imunisasi yang sesuai usianya. Kemudian yang warna kuning ini adalah jika anak ibu pada saat jadwalnya dia imunisasi, misalnya dia sakit atau dia nggak bisa dapat imunisasi itu, masih bisa diberikan asalkan masih dalam yang kolom warna kuning ini. Sedangkan yang warna orange atau oranye ini untuk anak usia di atas 1 tahun yang imunisasinya masih belum lengkap tapi masih boleh diberikan. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak diimunisasi sama sekali. Jadi kalau usianya di atas 1 tahun dan dia belum lengkap masih boleh diberikan. Ini yang imunisasi dasar yang sampai usia 9 bulan, ini kolomnya ada di atas ya. Kalau yang di bawah ini imunisasi booster atau imunisasi lanjutan ya. Bisa ibu lihat, kalau ibu anaknya pakai buku cetakan lama, kemungkinan ini kolomnya terpisah. Jadi yang DPT HBHIB yang lanjutannya ini dia di 18 bulan dan yang campak rubellanya di usia 24 bulan. Tetapi aturan Kemenkes yang baru untuk imunisasi DPT HBHIB lanjutan dan MR lanjutan itu diberikan bersamaan usia 18 bulan. Oke, ini adalah perkenalan tentang bentuk bagannya dulu ya. Kenapa sih ini warna-warni dan apa aja jenis imunisasinya. Oke, langsung aja. Saya mulai dari yang HB0. Untuk imunisasi HB0 itu kemungkinan besar anak ibu sudah disuntik di rumah sakit, klinik, atau rumah bersalin atau bidan di tempat ibu melahirkan. Biasanya setelah bayi lahir 1 jam kemudian anak ibu akan disuntikan HB0 atau hepatitis B0 di paha yang sebelah kanan. Nah, maksimal sebelum usia 7 hari anak ibu sudah harus mendapatkan imunisasi ini HB0. Karena kalau lewat dari 7 hari sudah tidak bisa diberikan lagi ya. Yang kedua ada BCG.
BCG ini adalah imunisasi yang diberikan di lengan kanan bayi, maksimal itu diberikan sampai usia anak ibu 2 bulan. Kalau lewat dari 2 bulan masih boleh diberikan, tapi anjurannya adalah tes mantuk dulu. Kenapa sih harus tes mantuk? Karena tes mantuk untuk memastikan bahwa karena telat imunisasi, untuk pastikan anak ibu udah terpapar atau belum sih sama bakteri tuberkulosis, atau orang misalnya di sekitar ibu ada orang yang sakit TBC misalnya, kemudian karena terlambat imunisasi sehingga anak ibu mungkin sudah terpapar. Jadi sebelum disuntikan BCG ini dites mantuk dulu. Jadi memang seharusnya BCG diberikan sebelum usia anak ibu 2 bulan ya. Disuntiknya di lengan kanan. Nanti disuntikannya sama bidannya atau sama dokter itu di bawah kulit tipis sekali seperti skin test. Nanti akan berbentuk berjendol ya, berjendol. Kemudian nanti biasanya akan beberapa lama kemudian dia akan bengkak dan ada produksi nanahnya biasanya gitu. Dan ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya dia mengeluarkan nanah, biasanya akan mateng dan nanahnya akan pecah sendiri. Nggak perlu khawatir karena itu memang efek samping dari imunisasi BCG. Imunisasi BCG itu buat apa sih? Yaitu tadi untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC ya. Ketika misalnya ibu menemukan luka pada bekas suntikan BCG-nya, ada benjolan, kemudian bernanah, ibu nggak usah khawatir untuk takut memandikan anaknya, nggak perlu takut. Tetap mandi seperti biasa, sabunan seperti biasa. Kemudian kalau memang nanti dia matang, dia akan pecah sendiri, nggak usah ibu paksa pencet. Cukup dibersihkan dengan kasa aja ya. Nggak perlu dikasih obat apa-apa, nggak perlu ibu kasih betadin, misalnya alkohol atau salep-salep macam antibiotik salep itu nggak perlu. Kemudian selain efek samping BCG yang tadi ada benjolan produksi nanah tadi, bisa juga ada benjolan di bawah ketiaknya. Itu juga nggak apa-apa, itu salah satu efek samping dari BCG ya. Biasanya kalau imunisasi BCG itu nggak perlu minum obat penurun panas karena BCG itu memang tidak menimbulkan demam. Biasanya ketika imunisasi BCG, bidan juga akan sekaligus memberikan imunisasi polio 1. Polio untuk mencegah penyakit poliomyelitis atau lumpuh layu pada kaki. Selanjutnya. Oke, untuk vaksin BCG, saya akan kasih lihat contoh vaksinnya seperti apa. BCG ini dosisnya 0,05 mili, suntiknya di bawah kulit di lengan sebelah kanan seperti ini. Ya, bisa dilihat. Oke, vaksin BCG. Vaksin polio seperti apa? Vaksin polio oral atau oral polio vaksin ini ditetes, dosisnya 2 tetes ya. Oke, ketika anak ibu sudah usianya 2 bulan ya, kita lanjut lagi untuk imunisasi yang berikutnya, yaitu DPT, HB, HIB1, dan polio 2. Ini diberikan ketika anak ibu usianya masuk 2 bulan. Vaksinnya seperti apa? Vaksinnya seperti ini Bu. Yang saya punya ini adalah Pentabio. Polionya masih sama, polionya polio yang kedua ya, berarti pemberian yang kedua ya, masih yang oral. Nah, DPT HB-HIB itu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis. Jadi dalam suntikan Pentabio ini dosisnya 0,5 mili, suntiknya di paha anak sebelah kanan. Dosisnya 0,5. Nah, biasanya untuk imunisasi ini suka ada reaksi demam pada anak. Tapi ibu nggak perlu khawatir, biasanya demamnya itu nggak lama.
kira-kira kurang lebih hanya 1 harian aja atau 24 jam aja, besoknya anak ibu udah aktivitas baik lagi, udah nggak ada keluhan demam lagi, biasanya seperti itu. Dan tetap kita berikan obat penurun panas ya, biasanya paracetamol aja cukup, tapi dosisnya harus sesuai anjuran bidan atau dokternya, karena disesuaikan dengan berat badan anak ibu gitu ya. Untuk imunisasi DPT HB-HIB ini biasanya akan demam ya, tapi ibu nggak usah khawatir misalnya, anak aku nanti aku demam nih kalau imunisasi, rewel. Untuk efek samping seperti itu masih bisa ditangani daripada anak ibu misalnya nggak diimunisasi, terkena penyakitnya malah efek sampingnya lebih berat lagi karena kecacatan tidak dapat diobati ya. Karena ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis ya. Dan ini berkelanjutan sampai dengan 3 kali ya. Yang usia 2 bulan itu yang pertama, usia yang ke-3 bulan yang kedua, usia yang ke-4 bulan itu yang ketiga. Ya, itu sama ya. Obat vaksinnya yang diberikan sama, masih 2 ini, DPT dan polio ini diberikan sama sebanyak 3 kali berturut-turut pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Bedanya apa? Ketika anak ibu usianya 4 bulan, vaksin DPT 3 dan polio 4 ini juga diberikan bersamaan dengan injection polio vaksin atau IPV. Nah, ibu bisa lihat di sini kenapa? Karena ada kolomnya 3, 1, 2, 3. Yang DPT HB-HIB 3 itu disuntikan di paha kiri, kemudian polio 4-nya polio tetes, dan IPV-nya ini injection polio vaksin. Ini adalah penyempurnanya dari polio. Setelah polio oralnya 4 kali diberikan, kemudian polio penyempurnanya itu ada IPV, disuntikannya di paha sebelah kanan. Jadi ketika anak ibu usia 4 bulan akan disuntikan secara bersamaan di paha sebelah kiri dan kanan, kemudian diteteskan polio vaksinnya. Tapi saya nggak punya contoh untuk IPV-nya ya, karena nggak ada stok atau barangnya. Oke, sampai di situ, sampai usia anak ibu 4 bulan, istirahat dulu, menunggu sampai anaknya usia 9 bulan. Nah, ketika anak ibu sudah usia 9 bulan, barulah anak ibu akan mendapatkan imunisasi campak dan rubella. Oke, ini saya punya contoh vaksin campak dan rubellanya atau MR ya. Oke, ini namanya MR, measles dan rubella, mencegah penyakit campak dan rubella. Disuntikannya di lengan sebelah kiri anak ibu ya. Dosisnya 0,5, dan biasanya pun untuk pemberian ini biasanya efek sampingnya pun demam, tapi tidak. Kalau anak saya sih, saya suntik sendiri, dia demamnya cuma anget biasa, nggak sepanas atau sedemam ketika dia imunisasi yang pentabio ini. Oke, karena saya bidan jadi saya nyuntik anak saya sendiri. Oke, kemudian ada satu saran saya. Ketika anak ibu diimunisasi, misalnya DPT HB-HIB, misalnya yang pertama ya, kemudian ada efek sampingnya sampai demamnya terlalu tinggi sampai anak ibu misalnya kejang. Oke, kalau ada kejadian KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, misalnya sampai menimbulkan anak ibu kejang, ibu harus segera datang ke UGD rumah sakit dan harus segera mendapatkan pertolongan shock, anafilaktik shock. Dan itu hanya bisa ditangani di rumah sakit. Kalau memang jauh ke rumah sakit dan hanya ada puskesmas di sana, segera datang ke UGD puskesmas tersebut untuk segera mendapat pertolongan. Ya, kemudian jika memang sudah ada riwayat seperti itu, maka konsultasikanlah dengan dokter anak apakah sebaiknya untuk imunisasi berikutnya diganti atau tidak vaksinnya, karena ada vaksin yang memang untuk anak resiko kejang itu tidak bisa lagi diberikan vaksin ini dan diganti dengan vaksin yang efek samping untuk demamnya itu dia lebih ringan, tapi itu vaksinnya impor, biasanya namanya mereknya saya tidak, Infanrix atau apa ya, sepertinya Infanrix.
dan harganya pun mahal sekali ya. Kalau ini ibu, imunisasi dasar lengkap ini ibu bisa dapatkan di puskesmas, di posyandu secara gratis, tidak perlu bayar ya. Kalau di posyandu ataupun di puskesmas untuk vaksin itu gratis dari pemerintah. Kemudian di imunisasi lanjutan ya, DPT HB HIB lanjutan dan MR lanjutan itu diberikannya bersamaan pada saat usia anak ibu 18 bulan. Nah, ketika anak ibu sudah usia 18 bulan atau 1,5 tahun, itu disuntiknya di tangan kanan kiri. Langsung disuntikan untuk DPT HB HIB-nya di lengan yang kiri dan MR-nya di lengan yang kanan. Suntikannya di waktu yang bersamaan pada usia anak ibu 18 bulan. Oke. Pasti banyak ibu yang bertanya ya, misalnya dok atau Bu Bidan, gimana sih kalau pas misalnya jadwalnya anak saya imunisasi, misalnya ketika anaknya usia 2 bulan mau imunisasi tapi kok misalnya sakit, lagi batuk pilek atau lagi demam atau lagi diare. Memang ketika anak sakit sebaiknya imunisasinya dipending dulu, tapi dipendingnya tidak terlalu lama. Misalnya sedang batuk pilek, boleh dipending 1 minggu kemudian ketika anak sudah sembuh, yakin sehat betul dan tidak ada keluhan lagi, barulah anak ibu boleh diimunisasi. Dan biasanya kalau saya, karena misal saya suka pelayan imunisasi di posyandu, jadi saya selalu mensyaratkan untuk setiap anak yang mau imunisasi, syaratnya tidak sedang demam, tidak sedang batuk pilek, atau tidak ada riwayat demam 1 minggu sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena syarat untuk imunisasi adalah anak dalam keadaan yang betul-betul sehat, fit, tidak ada sakit. Karena ketika diberikan imunisasi, maka yang kita butuhkan adalah antibodi sang anak untuk membentuk antibodi kan, karena kita masukkan vaksin bakteri atau virus yang dilemahkan tadi, itu tubuhnya akan merespon, antibodinya akan merespon untuk dia membentuk kekebalan. Jadi ketika dia bertemu dengan penyakit tersebut, dia sudah mengenali bahwa itu adalah penyakit yang harus dilawan sama tentara atau imunitas dalam tubuhnya, karena dia sudah pernah diberikan vaksin tadi. Tapi ketika anak sedang sakit atau sedang terkena infeksi penyakit saluran pernafasan karena batuk pilek atau sedang sakit, itu imunitasnya atau antibodinya itu sedang bekerja untuk melawan penyakitnya dia sendiri. Nah, ketika kita berikan imunisasi ketika anak sakit, maka kurang, efektivitasnya akan kurang, dan atau bahkan justru malah memberatkan penyakit si anak karena bisa semakin menggigil atau anak itu menggigilnya terlalu hebat atau demamnya akan semakin tinggi seperti itu. Jadi lebih baik imunisasinya dipending dulu sampai anak itu betul-betul sehat. Misalnya dia demam, riwayat demam 1 minggu yang lalu, itu dipending dulu 1 minggu kemudian, yakin anak sehat betul, baru minggu depannya dia mendapatkan imunisasi. Oke. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, maksimal penundaan imunisasi itu 1 bulan. Jadi nggak mungkin kan misalnya anak ibu setiap bulannya sakit terus. Jadi misalnya di posyandunya kelewat nih, pas jadwalnya bidannya datang untuk posyandu, terus anaknya sakit, oke lah, yakin anak sehat betul, berobat dulu, nanti baru datang ke puskesmas terdekat atau ke klinik bidan atau rumah sakit yang menyediakan pelayanan imunisasi seperti itu. Dan untuk jadwal imunisasi serta manfaat imunisasi, ibu bisa lihat di halaman 49 ya, untuk di buku cetakan baru. Di sini ada jadwal imunisasi ya. Imunisasi 0 sampai 24 bulan, jadwalnya apa ya. 1 bulan, 2 bulan yang seperti saya sudah jelaskan di awal, jadwal imunisasi bisa dilihat di sini. Kemudian ini manfaat imunisasi. Ya. Manfaat imunisasi hepatitis B itu untuk apa, BCG,